Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Baik. Baik. Balik lagi di obrolan Matahari terbit. Gimana kabarnya, gengs? Kebetulan di follower gua ada 2 sampai 3 orang yang nggak sampai 3 orang, sebenarnya hanya 1 orang. Bukan 3, Bos. Yang mungkin sempat menanyakan pada kemana sih obrolan matahari terbit gitu loh, Bos. Nah, jadi ya teman-teman, kita hadir lagi di sini ya untuk menemani hari libur Anda yang mungkin dengan konten-konten sedikit tidak berfaedah tapi pasti substansial. Jadi balik lagi di obrolan materi terbit. Selamat pagi, balik lagi dengan Muhammad Fahri, Dimas Farisan. Halo. Jadi hari ini kita mau ngobrol terkait gimana sih, Bos, keadaan COVID sekarang, terus dampaknya ke kerjaan sama kantor lu. Jadi ya kita ngobrol santai aja sih ya teman-teman, bener nggak? Ya. Nah, pada semua di rumah ini. Ya, ini Ya, gue di lagi rumah. di Bantar Gebang. Oh, di Bantar Gebang. Jadi memang lu Apa Agak kalau bau. weekend, ya, kalau weekend lu ke Bantar Gebang ya, Enggak, emang deket rumah ini. dekat rumah lu. Kalau Mas Ardi di mana, Mas Ardi? Saya di kamar. Lu di kamar, Mas Ardi. tempat inilah. Itu lu naik turun ngapain bawahnya, Mas Ardi? Oh, Kalau enggak. gua tahu Kelihatan ya? nggak kelihatan. Enggak, gua Lu harus tengkurap benerin ya? ini, Bos. Benerin kiblat. Dari keluh kesah sekarang sih kalau gua ya gue ngerasa COVID ini jadi sesuatu hal yang bisa memperlihatkan bentuk asli semuanya ya. Dari mulai manusia, dari mulai negara, itu semua kelihatan bentuk aslinya. Customs-nya, dan lain-lain sebagainya, itu membuktikan di kondisi sekarang yang minus kayak begini, semua orang kelihatan wujud aslinya. Orang Indo, orang US, orang semuanya. Jadi ya gue kadang ngerasa, ya lucu-lucu, nggak lucu lah ngeliat kondisi-kondisi sekarang itu. Ya cuman ya begitulah kalau gua sih, nggak tahu yang lain. Lu gimana, Dim, kantor, Dim? Kita tuh sekantor nggak sih, Dim, Bos? Kita sekantor gak sih? Kayaknya kita beda kantor deh. Udah kantor ya. Nah, ente kan Jadi teman-teman kalau merah. misalkan teman-teman kepo, kita tuh sebenarnya pegawai di salah satu, ya itulah ya, nggak bisa dikasih tahu, Salah satu lembaga. salah satu lembaga, dan memang Ke ya mungkin jabatan kita tidak dilihat ya, Iya. tidak dianggap, tapi peranannya sangat penting sekali. Putus-putus ya? enggak. Memang karena Kok gue putus-putus? Oh, ente banyak orang, Bos, itu, Bos. Sinyal jelek. iya, Bos. Oh iya, gue lupa ngejelasin. Alhamdulillah teman kita, salah satu prajurit dari obrolan matahari terbit ini sekarang sedang diberkahi satu rezeki yang luar biasa. Teman-teman, Dimas Farisan ini Alhamdulillah. nanti akan jadi bapak ya, Dim. Itu gimana, Dim? Lu ceritain kok bisa gitu, gimana sih? Iya. Terus bisa hamil. Alhamdulillah. Kembar 12. Perjuangan. Amin. Ya, jangan, kalau itu gue gak berani bercanda. Ya. Cuman, jadi salah satu kenapa sempet sudah lama kita nggak melakukan review-review yang Nggak tidak jelas. substansial itu ya karena Dimas kemarin dapat rezeki, terus Mas Ardi juga kemarin juga sempat sakit, terus keluarga dari Dimas juga sempat ada yang sakit terkait COVID gitu. Makanya kita mau ngebahas semuanya nih di sini, yang mungkin berbagi buat Yap. teman-teman. Penting nggak penting sih, tapi setidaknya bisa jadi input lah. Jadi ke pertanyaan pertama, gimana kantor teman-teman? Ada masalah atau gimana? Biasa kalau sekarang kan jam plus Oh, minusnya gue lah. Pak masih Cuma plus minus lah. Kalau plusnya ya bisa bangun siang, ya bisa sarapan dengan tenang, nggak mikirin perjalanan lah, jauh kan dari Bogor sampai Jakarta. Sekarang kan lagi dibatasin ya, semuanya dibatasin. Oh, lu di Bogor, Bos? Iya, di Bogor. Ketahuan kan gue di Bogor. Ya, kita absen dulu lah. Kita masing-masing tuh di mana tinggalnya. Coba lu di mana? Dari siapa? Dari lu. Oke, gue sekarang posisi lagi di kamp pengungsian ya, di Mangga Besar. Oh. Oh, marah lo, Bos. Orang Mangga Besar marah lo, Bos. Oh ya, maksudnya di Mangga Besar, teman-teman. Iya. Salah satu
Hati tempat bos, kos itu agak besar. nggak besar. Karena di pemukiman sebelumnya banyak yang ya zona merah lah. Jadi sekarang ke sini dulu biar gampang dijemput sama kantor. Jadi bukan di bandara ya? Bukan di bandara. Ini posisi gue terakhir sebelum COVID karena kita dari bandara. Jadi gue memposisikan ini seperti ini. Mungkin posisi lu nonton konser U2 ya kemarin ya? Siap. Ya. Nah, sebenarnya gue masang background ini karena ini kan salah satu aktivitas yang tidak bisa dilakukan pas lagi masa COVID ini ya. Jadi gue kangen gitu. Hal-hal seperti ini. Jadi kantor sekarang WFH ya? Kita sekantor nggak sih sebenarnya? Gue juga bingung sebenarnya gitu loh. Gue nggak tahu kita sekantor atau enggak. Cuman kan kebetulan sering bikin video bareng ya. Nah gue nggak tahu tuh korelasinya antara sekantor sama bikin video bareng tuh kemana itu gue nggak ngerti. Nggak ada ya sebenarnya ya. Nggak tahu. Boleh-boleh aja dong ya. Iya. Apa beda institusi atau apa di Cuma kan di bidang apa kerjaan lo, Bos? Kerjaan ya salah satu ya susah ya kalau dijelasin nanti ketahuan kita kerjanya apa. Agen perubahan gitu ya, agen perubahan, change ya. Kita membantu ekonomi untuk bisa berputar gitu. Cuman ya gitulah sekarang lagi masa bangsat lah. Susah dijelasinnya. Tapi kantor masuknya WFH. Terus gimana dengan PSBB ke kantor tetap bawa mobil atau pakai kendaraan umum atau dijemput atau gimana, Keng? Gue sih naik kereta biasa ya. Kalau lo, Dim? Gue bawa mobil sendiri. Mobil ya. Kalau gue juga sama, gue dijemput. Namanya Krishna. Oh, kayak ini dewa ya? Tempat oleh-oleh ya? Betul. Ownernya katanya. Terus gimana? Kantor WFH. Sekarang banyak transportasi, banyak tempat yang nggak bisa kita datengin. Terus kantor lu gimana? Ada hal unik nggak yang terjadi di kantor? Alhamdulillah kantor gue baik, pemimpinnya ngasih makanan bagus lah, vitamin. Ya sama sih kantor gue juga bos. Gue dapat konsumsi, dapat ini lengkap lah, paket lengkap, nutrisi juga jadi ya lumayan lah. Jadi makin ini nggak perlu keluar kantor, ya? Semua udah lengkap. Kalau boleh nge-share nih teman-teman, swab test itu gimana? FYI ngejelasin yang tadi kan kebetulan Dimas ini ada salah satu keluarganya juga yang kemarin sempat positif ya bos, ya Dim ya? Ya betul. Nah, betul. Itu gimana Dim? Lu ceritain kondisinya tuh kemarin kok bisa dan kenapa kok ini something yang serius ya? Salah satu keluarga gua itu kan berkantor di rapid massal. Terus kalau rapid itu hasilnya reaktif guys namanya. Reaktif. Tapi kalau reaktif itu kan belum tentu positif kan? Belum. Nah kalau misalkan itu reaktif itu harus dirujuk lanjut ke tes swab. Nah swab tes itu hasilnya yang menentukan positif atau negatifnya orang kena COVID. Swab tes itu ngambilnya dari hidung. Alatnya itu panjang ya. Alat itu panjang ya. Panjang alatnya, masuk ke hidung. Hidung ya? Oh, ke hidung. Ya, dimasukin ke hidung. Tembuslah keluar dari mulut. Oh, keluar gitu ya? Gitu set gitu ya? Ya. Durasi sekitar 2 jam lah. Oh, gitu aja terus gosok ya? Ya, ditarik, maju tarik gitu. Enggak, itu bercanda. Di alatnya itu segini, masuk ke hidung. Ntar dia tuh ngambilnya tuh di daerah sini kayaknya katanya tuh. Ketemunya. Nanti pas. Ya, terus udah ditarik, udah nanti langsung disampling. Hasilnya 5 hari keluar. Berapa tuh kos lu itu? 6 juta kayaknya ya? Ya bos, 6,5 juta bos. Oh, mahal ya? Tesnya bintang 5 kali ya? VIP kali ya? Ada sambutannya bos. Ada sambutan ya? Ada konser, rock, ada wayang. Ada gunting tikanya, peresmian, ngundang Kahitna. Anjay. Jadi tapi lu semua udah pada di swab ya? Cuma kalau di kantor gua alhamdulillah kita di cover, terus udah didaftarin untuk swab test. Oke, jadi teman-teman udah pada swab test semua. Ya alhamdulillah, semoga teman-teman yang di luar sana juga perusahaannya atau institusinya itu bisa memprovide itu juga buat pegawainya.
Dan ya sekarang sih kondisi memang lagi anjing, anjing. Coba teman-teman bisa dilihat, ini satu manusia ini memang kadang out of the box ya. Jadi memang Mas Hari ini lu dampak dari COVID kayaknya. dari COVID. Jadi Ya. COVID-nya nyerang orang kan nyerang tenggorokan, kalau gue nyerang otak. Iya. Cuman Ya. ya alhamdulillah institusi kita masih bisa memprovide itu buat kita. Kita. Gitu. Oh ya, maksudnya institusi gua masih bisa memprovide itu. Ya. Kita kan ya, udah kantor, Bos. Ini kan jangan nyebut merek dong, goblok. Ya, sorry. Berkaitan sama kantor, coy, gimana? Ada sesuatu nggak? Atau misalkan ada klien lo yang bangsat, atau yang memang aneh, atau gimana sih? Klien. Inisialnya apa? Karena lu nggak ngantor ya, Bos, ya. WFH pun diem doang ya lo. Ada sih sebenarnya. Kan ente juga tahu. Kita beda kantor, lupa gue. Aduh, lupa. Oh, iya. Ada Alhunik lah yang punya emas. Punya emas lagi. Salah. Ya, banyak industri yang terdampak. Lagi naik kan ya. Iya, banyak industri yang terdampak. Cuman ya banyak juga karena pemerintah kan nyediain banyak stimulus. Cuman di kantor gue sih gue harus melakukan verifikasi untuk bisa memberikan stimulus itu kepada entitas-entitas yang tepat, coy. Cuman ya begitu. Ya cuman begitulah. Cuman ya sekarang memang semua pihak, semua stakeholders kayaknya lagi benar-benar fight, coy. Dan termasuk walaupun kita bercanda-bercanda begini di dalam si Zoom ini, ya kalau di hari kerja mah, bahkan di hari nggak kerja juga kita berdarah-darah, coy. Stakeholder tuh apaan, Bos? Gua nggak ngerti. Tinggi, Bos, mohon lu, Bos. Bangsa gitu. BTW, Ri, itu kepala lo kok hilang-hilang gitu ya? Ya ini karena di bandara. Oh, di Avenger lu? Oh, gitu. Ya, karena di bandara. Jadi ya ada Cina dari sini nih. Oh, iya. Kirain kalau di Avenger lu yang dihilangin Thanos. Separuh doang ya? Klien gua di masa COVID ini makin parah, guys, bisnisnya. Karena sebelum COVID aja sebelum COVID aja 2019 itu tuh udah turun. Udah bermasalah lah ya. Sekarang ditambah COVID ini, makin nggak bayar kewajiban. Kewajiban? Apa kewajibannya, Bang? Lu kerja di mana? Waktu. Kita kerja di mana ya? Nah, BTW, industrinya di industri apa tuh? Industri ini ya? Olahan daging kan? Semua sektor, Bos. Semua sektor. Semua sektor. Sama sih. Apalagi yang macam-macamnya dagang ya, retail. Oh, udah tuh, Bos. Kasihan. Ya, memang pada di layoff-in, pada ribet semua, kasihan. Gue juga kadang ngeliatnya anjir miris banget, coy. Tiba-tiba jebol karena COVID itu tiba-tiba, datangnya tiba-tiba, dampaknya juga tiba-tiba. Terus semua entitas usaha tuh harus melakukan sesuatu hal dalam waktu cepat gitu loh. Dari mulai yang skala menengah, kecil sampai yang korporasi. Ya. Tapi ya itu sih kalau gue bermain di belakang layar lah. Mungkin lu nggak tahu kan pekerjaan gue apa, cuman ya di belakang layar untuk membantu agar mereka juga bisa tetap survive. Oh, lu yang ini ya, belakang layar bioskop gitu? Ya gue yang iniin pita-pitanya itu loh, dirapihin, terus kalau udah robek gue pasang lagi pakai lem gitu. Jadi ya so far ya menyenangkan lah. Cuman ya kondisi ini tuh one of a kind lah kalau menurut gue. Ya. Tapi dari pemerintah tuh ada bantu-bantu nggak sih terkait permasalahan ini nih? Kalau di kantor gue ada yang bantu tuh, maksudnya dari pemerintahnya ya, maksudnya bukan yang gimana-gimana, cuman memang untuk industri-industri terkait itu ya ada stimulusnya yang memang diutamakannya untuk ke bisnis-bisnis yang skalanya skala rumah tangga sampai SMI gitu. Jadi
dan itu memang diprioritaskan untuk bisa dapat stimulus untuk mereka setidaknya bisa ngurangin cost-nya mereka terus bisa survive, memprioritaskan ke kos-kos yang lain. Cuman ya gimana, orang sekarang juga daya beli turun anjir ya, tapi di Indo kan lu dibantuin BLT juga kemarin atau bansos aja kadang mayoritas masih ada aja yang ya maaf ya suzon kata mungkin dipakai untuk keperluan belanja anjir, yang kemarin rame tiba-tiba kita belanja apaan. Tapi begitulah kalau di kantor gua mah. Kalau Ya. sendiri Anggap aja lah kantor kita sama ya. Ya anggap. Kalau Kalau Mas Tardi lebih gimana? ini bos, lebih mau dibebasin aja atau kayak kemarin di karantina gitu? Kalau pribadi ente mau dibebasin aja, maksudnya udah biasa aja ekonomi datang jualan, apa mau kayak karantina, tapi ekonomi juga masih seru. Ente pihak yang lebih milih mana? Gua pihak yang dalam hati sih pengennya karantina ya, dalam hati. Cuman melihat kondisi gitu loh, better herd immunity bos. Jadi ya udah dengan protokol kesehatan terus ya kayak Swedia coy. Kalau gua sih mikirnya ya. Iya. Swedia kayak gimana emang? Dibebasin Ya, gitu sekarang aja. dibebasin bos, itu mereka bisa dagang, bisa apa. Cuman ada protokol kesehatan yang misalkan wajib pakai masker, kalau enggak didenda. Terus lo harus misalkan rapid test kalau misalkan ini, terus untuk zona-zona khusus mereka nggak boleh ngapa-ngapain, misalkan gitu. Tapi menurut gua, lo makan ini ya, bubur SGM ya, Dim? Lagi makan bebela. Bebela. Tegal campur air diaduk. Kayak Kalau Dimas sendiri gimana, Dim? Lebih milih mana? Ya, sama kayak Fari sih. Sebenarnya pengen hati karantina aja. Cuman kalau ngelihat Bapak Gubernur kita ya, kemarin nyampein yang masalah PSBB ini. Mana Bekasi ente? Oh, Jawa Barat. Gubernur tempat berkantor. Oh. Ya setuju sih gue dengan arahan dia. Ya kita tetap misalkan kalau WFH sekarang porsinya 50, yang WFO 50, terus sudah mulai buka kembali tapi dengan protokol kesehatan yang sudah disyaratkan gitu ya. Ya semacam itulah. BTW bos, lu di mana bos itu, di tempat Istrika bos? Jadi gini bos, ini gua kan usaha dagang-dagang retail nih. Gak laku nih gara-gara COVID. Oh, gak laku. Oh, lu tuh gak ngantor selama ini ya bos ya? Gue ini laundry tuh. Gue usaha laundry. Jual sejadah kemarin lebaran, gak laku. Oh. Sampai gue beli di bos. Ya. Gua kalau boleh gua tebak ya, lu posisinya tuh lagi duduk sila. Terus laptop lu ditaruh di bawah, ya kan ya? Iya tahu bos. Itu di tempat dagang lu ya? Iya, stok gua. Tapi BTW kalau misalkan untuk urusannya yang plus tuh bukan nggak ya kalau menurut lu semua? Anjing. Kalau ya ini iseng-iseng aja. Iya. Gue mikir ya. Buka. Yang plus buka coy. Buka. Tapi ada protokolnya. Pakai sarung tangan. Buka yang kayak begitu ya? Gue cuma kepo aja sih, anjir. Apa buka, apa enggak? Katanya sih buka lagi. Berarti sama ya. Cuman gue miris aja kalau misalkan lewat ini. Oh, itu anak lu ya? Halo. Oh, nih. Halo. BTW ini konten dewasa, bos. Jangan diajak anak-anak. Kalau yang plus tutup tetap bos. Yang minus. Jadi yang minus yang buka ya. Makan apa, bos? Ini ngasih uduk. Oh. Kemarin ulang tahun. Jadi ya cara lah. Oh iya, Mas Ardi itu kemarin ulang tahun. Selamat Oh iya, Mas Ardi, selamat ulang tahun. Masih waktu lahir, waktu PKI masih ada sih katanya. Yang keberapa, Bos? Gue yang ke-35 alhamdulillah ya. Udah 10 tahun. Oh, ini beneran ini ya? Hah? Beneran ya? Beneran 35 ya? Beneran kalau ini. Gue udah 10 tahun kerja di tempat lo semua enggak ya? Kita udah kantor. Jadi kan kalau bisa gua tarik kesimpulan ya, kemarin nih kita bertiga ya utamanya itu posisinya sekarang masih berkantor, gengs. Jadi dengan kondisi-kondisi khusus, cuman kebetulan di institusi gua dan Dimas dan Mas Ardi dan Bani ada provide yang khusus, ada protokol khusus yang mungkin membantu keseharian kita dalam berkantor. Cuman di saat yang bersamaan juga kan
ada ironi nih, banyak juga kondisi-kondisi atau usaha-usaha yang di industri yang lain mungkin struggling dengan kondisi tersebut dan memang masih apa ya istilahnya kayak masih keep up lah, dan ya kita harus menyadari itu gitu loh, makanya sama-sama saling bahu membahu lah. Mungkin yang bisa dikontribusikan dari tempat kita juga mungkin bisa membantu si industri lain biar bisa tetap berkembang. Cuman ya overall kita tetap kerja WFH dengan cara-cara tadi, dan semoga juga di tempat teman-teman juga melakukan hal yang sama. Dan kenapa kemarin kita sempat vakum? Ya tadi masalahnya ada dua. Dimas ada anaknya yang ada persiapan kelahiran, terus juga keluarga dari Dimas juga kebetulan sayangnya ada yang positif terkait COVID, dan alhamdulillah sekarang udah aman ya, gengs. Jadi kita aman. Udah aman. Nah, kemarin pakai penyembuhannya tuh adalah salah satu caranya tuh dengan apa, Dim? Itu COVID tuh nggak enak, Bos. Jadi harus dikarantina di rumah sakit rujukan. Jadi Itu di rumah sakit rujukan dikarantina, bisa kembali pulang ke rumah bila hasil swab-nya itu udah negatif sampai 3 kali berturut-turut. 3 kali. Kemarin keluarga lo 3 kali? Iya, keluarga gue ya. Lu bayangin aja, sekali aja kita swab test rasanya kayak apa. Dan ya, berapa biayanya? Berapa ya sekali tes ya? 6,5 juta ya? Kali 3. Oh, udah beli motor. Tapi ya? kan kontradiksi kayak argumen kita coy tadi. Mahal banget, Bos. Untuk reimburse. Nah. Kantor lu keren ya bisa reimburse. Kantor gua enggak. Iya dong. Lah masa sih? Reimburse bensin lama. Enggak ya, jangan. Astagfirullah. Nggak, maksud gua ya memang kadang sedikit memang kontradiksi sih antara argumen kita yang menganggap dalam hati sih pengennya tetap karantina ya. Tapi di saat yang bersamaan juga ya pengen juga untuk bisa ngebuka ini gitu loh. Cuman ya begitu. Harus sama-sama disiplin. Thanos makin lama itu Bos, hilang Bos jidat ente tuh. Oh, memang begini, Bos. Memang apa tekniknya? Memang dia nih. Ya. Nah, lihat tuh. Hilang semua kan? Kalau gua aman nggak sih, Bos? Gambarnya tetap jernih nggak putus-putus. Aman. Itu narik kacamata lu tuh. Iya. Ya, sepupu ya. Diperebutkan. Ntar lu gue mau ngedownload apa? Gue mau buka Dimas ya, Pak. Tapi butuh waktu ya. Boleh lah gue. Lanjut bos. Tapi kalau kantor ya overall kayak begitu, teman-teman kantor begitu. MP juga posisinya lagi begitu. Kita cuma pengen ngasih ya substansi sederhana sih kalau misalkan posisi sekarang itu ya serba kontradiktif, serba menimbang-nimbang, serba salah istilahnya. Jadi ya balik lagi ke kitanya masing-masing, harus sama-sama ngejaga kalau menurut gua ya. Kalau kayak gitu, ya misalkan contohnya kalau lu memang sakit ya nggak usah masuk kantor, atau misalkan lu memang ada gejala ya udah nggak usah masuk kantor. Kalau lu memang ada sesuatu ya periksain ke dokter gitu loh. Kalau lu di luar ya pakai masker, lu jaga jarak dan semuanya gitu loh. Mau nggak mau seperti itu, karena kalau misalkan makin lama makin ditunda kalau menurut gua ya dengan kondisi seperti sekarang, mungkin anjay, ini bahasanya tinggi nih, multiplier effect-nya mungkin ke depan bakal lebih parah. Dengan negara yang segede kita, dengan negara yang mungkin menurut gua sih orang-orangnya cukup sulit untuk diatur kayak orang-orang Indonesia. Tapi ya overall sih gitu sih kalau menurut gua. Dan harapan gua ke depan juga semoga bisnis lancar, kerjaan kantor juga lancar, proyek-proyek di luar juga lancar, keluarga yang penting semuanya sehat dan tetap bisa menikmati hari-hari dengan baik gitu hasil. Amin. Ya, jadi ya teman-teman promosi sedikit kali ya. Gimana? Ya kalau kita mau menghadapi situasi COVID ini kan kita harus kuat imun. Ya. Nanti kita review asupan-asupan buat menghadapi COVID ini, meningkatkan imun. Ya, jadi Zoom ini yang kita rekam semuanya itu adalah bentuk opening yang sangat luar biasa terstruktur. Yang selalu terstruktur. Mungkin teman-teman entah merasa terhibur atau entah apa maksudnya nih orang-orang ngomong. Ya, cuman intinya nanti mungkin review-review kita yang berkaitan sama jam makan siang mungkin akan berkaitan dengan survival kit untuk kita bisa makan atau minum terkait masa wabah COVID-19 ini. Anjir. Bridging-nya bagus ya. Mantap. Kira bener deh. Cuman overall seperti itu. Mas Ardi sama Dimas juga happy weekend, bos, dari gua. Semuanya sehat-sehat keluarga, dan buat teman-teman juga terima kasih sudah subscribe, anjay.
Kita baru 62 subscribe ya. Tolong Ya, teman-teman tolong dong subscribe, kita butuh uang ya. Ya, kita butuh membangun revenue stream yang lebih baik lagi. Yang emailnya 2, subscribe juga. Teman-temannya aja. Kita butuh duit. Enggak. Jangan gitu, cuman ya kalau misalkan merasa video kita yang tidak bermanfaat ini bermanfaat, ya semoga bolehlah di-subscribe, boleh di-komen yang positif, ide-ide untuk kita bisa kembangin terkait konten-konten kita selanjutnya, dan boleh juga di-like kalau memang senang, dan boleh juga di-unlike kalau memang tidak senang. Tapi kalau sekedar jadi unlike, ya maaf, kita hilang teman satu juga. Canda. Bebas. Tapi kayaknya kita harus bikin lagu nih kayak bukan boneka. Nanti ada lagunya hasil kita. Boleh. Nanti ada ya. Udah kan? Nanti Udah ada. Di take down coy, di take down dia. Mungkin judulnya Fahri bukan manusia. Nah, itu pas Fahri sekali. bukan boneka. Itu pas sekali. Fahri bukan manusia. Mas Fahri ini masih belum nikah ya teman-teman ya. Ya. Kalau memang ada yang minat ya, bukannya kita jual. Tapi kayaknya nggak ada ya bos. Beliau itu berkarisma, ganteng, printer. Dalam kurung kata dia sih ngakunya. Dan Ya, menurut nanti gua lah, Fahri kan teman-teman ganteng. bisa menilai lah. Fahri ini keren. Cuma nggak ada yang tahu. Nah, saya ngasih tahu ke teman-teman semua makanya supaya Ya, Makasih bos, udah dipromoin ya teman-teman. Ya, thank you banget. Ya, tadilah obrolan kita ya, obrolan yang berfaedah tidak berfaedah terkait masa COVID ini, terkait kantor kayak bagaimana, terus kenapa kita nggak update, terus berkaitan dengan bisnis yang ada dan kondisi kerjaan kita masing-masing. Terus mungkin upcoming konten yang mungkin bisa OMT sharing ke teman-teman juga, kita bisa udah bahas tadi gitu lah. Semoga ya cukup menghibur lah, semoga bisa menghibur teman-teman. Ya mungkin dalam hati gue juga gue merasa bahwa apa gitu yang bisa menghibur teman-teman dengan kondisi dan konten seperti ini. Sepertinya memang hanya menambah beban masalah, ya cuman nggak ada masalah lah untuk itu. Kita no issue, nggak ada tujuan apapun. Jadi mungkin itu aja ya Mas Ardi. Ya. Itu aja Itu bos. aja dari kita. Balik lagi di OMT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.